Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading lagi tentang relationship atau tentang hubungan kamu dengan pasangan kamu. Tepatnya yaitu faktor yang berpotensi mengganggu hubungan kalian atau faktor yang berpotensi menghambat perkembangan atau kebersamaan kalian berdua gitu. File 1, file kedua, dan file ketiga. Bagi teman-teman silahkan memilih menurut suara hati kalian antara ketiga file ini, ada file 1, file 2, dan file ketiga. Jika membutuhkan waktu lebih silahkan di pause dulu videonya. Saya akan langsung menuju ke tebaran 1. Halo teman-temanku di PL1. Jadi mari kita lihat faktor yang berpotensi mengganggu hubunganmu dengan pasangan kamu. Untuk teman-teman di PL1 atau di tebaran 1. Hadapilah ketakutanmu. Di sini ada Three of Swords dan apa ini? The Moon. Oke, jadi untuk teman-teman di tebaran 1, faktor yang berpotensi mengganggu, merusak, menghambat, intinya menimbulkan masalah di dalam hubungan kalian, kemungkinan besar adalah dari internal kalian sendiri. Jadi dari kalian berdua, entah dari sifat kalian, karakter kalian, sikapmu terhadap pasanganmu atau sikap pasanganmu terhadap kamu gitu. Jadi tidak ada faktor eksternal. Jadi faktor yang paling besar berpotensi mengganggu keberlangsungan hubungan kalian atau kebersamaan kalian adalah dari diri kalian sendiri, dari kalian berdua sendiri. Mungkin salah satu dari kalian ada yang egois, ada yang kekanak-kanakan, ada yang keras kepala, atau juga terlalu cemburuan gitu, over posesif, dikit-dikit curiga, dikit-dikit nuduh gitu. Bisa juga dari kamu atau pasanganmu yang terlalu cemas gitu. Jadi sebenarnya tuh nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, tapi terlalu cemas, selalu overthinking, jadinya bikin hubungannya itu bad vibes gitu, hubungannya tuh bawaannya nggak bisa happy, tapi bawaannya tuh kayak cemas, khawatir, padahal sebenarnya yang ditakutkan itu nggak ada. Jadi ketakutan kalian itu nggak benar-benar ada, semua itu datang dari pikiran kalian atau salah satu di antara kalian. Jadi hubungan itu bawaannya nggak enak, nggak enjoy gitu, hubungannya nggak tenang, nggak damai, nggak bisa happy. Mungkin ini bisa terjadi dari refleksi masa lalu. Misalnya salah satu di antara kalian ada yang masih trauma dengan hubungan kalian di masa lalu. Kemudian merefleksikan ketakutan itu pada hubungan kalian saat ini. Nah, sebenarnya hubungan saat ini tuh baik-baik aja, nggak ada masalah. Tapi karena traumanya, luka hatinya belum sembuh, nah itu terbawalah ke hubungan yang saat ini, yang seharusnya hubungan ini potensinya baik. Tapi karena ada yang belum sembuh, ada yang membawa luka hatinya, traumanya ke hubungan yang sekarang, ya akhirnya jadilah hubungan yang harusnya baik ini jadi tidak baik gitu. Jadi untuk tebaran pertama, faktor yang berpotensi paling besar menimbulkan masalah, merusak hubungan kalian adalah dari internal kalian sendiri, dari kalian berdua, dari sifat kalian, dari sikap kalian kepada satu sama lain gitu. Oke, jadi jika kalian merasa memang seperti itu, coba diperbaiki gitu. Deep talk dengan pasanganmu atau ngobrol yang serius dengan pasanganmu. Apa sih hal-hal yang kira-kira bisa diperbaiki dari hubungan kalian sehingga yang kurang baik itu bisa diperbaiki, yang sudah baik bisa ditingkatkan. Harapannya hubungan kalian itu bisa dipertahankan, tidak hanya bertahan tapi juga bisa bertumbuh, bisa memiliki hubungan yang saling membahagiakan gitu. Jadi bukan hanya bertahan, pokoknya bertahan aja, nggak peduli dalamnya sedih, nggak peduli dalamnya nggak enak, nggak. Tapi juga bertahan dalam kebahagiaan. Jadi kalian berdua sama-sama menikmati hubungan yang kalian miliki gitu, oke?
Saya pikir itu untuk tebaran 1. Nah, sekarang saya akan lanjut ke tebaran kedua. Halo teman-temanku yang memilih tebaran kedua. Jadi mari kita lihat faktor yang berpotensi merusak hubungan kalian gitu. Faktor yang berpotensi atau yang memiliki kemungkinan paling besar untuk merusak atau memisahkan kalian berdua. Tidak ada yang permanen. Oh, ada Seven of Swords. Dan apa ini? Ace Pentacle. Oke. Jadi, untuk teman-teman di pile kedua, di tebaran kedua, faktor yang berpotensi paling besar merusak hubungan kalian atau menimbulkan masalah di antara kamu dan pasanganmu adalah faktor eksternal, yaitu jeng jeng jeng. Kemungkinannya adalah orang ketiga. Jadi kamu atau pasanganmu mungkin memiliki ketidaksetiaan, mungkin karena bosan atau hubungannya stuck, atau ya murni kalian ada yang dalam tanda kutip nakal gitu. Jadi ada yang cheating di antara kalian berdua, ada yang curang di antara kamu atau pasanganmu gitu. Jadi kehadiran orang ketiga, terutama ini adalah lawan jenis, itu punya kemungkinan yang paling besar dibandingkan faktor-faktor lain untuk teman-teman di pile kedua. Jadi untuk teman-teman pile kedua, untuk meminimalisir dan meniadakan kemungkinan yang kurang baik ini, ya cobalah untuk memiliki visi yang sama dengan pasanganmu gitu. Jadi tujuanmu berhubungan itu apa, terus mau dibawa kemana hubungannya. Jadi buatlah goals yang sama dengan pasanganmu gitu, supaya kalian itu bisa berjalan beriringan, selaras, bisa bersama-sama. Jadi bukan hanya hubungan yang sekedar hubungan dijalanin aja, yang tiap hari ngobrol, ketemu ya udah gitu aja, bukan. Tapi ada goals besar di antara kalian. Jadi ini untuk meminimalisir rasa bosan, meminimalisir ketidakjujuran atau komunikasi kalian yang sekedarnya gitu. Jadi jangan hanya menjalani hubungan itu ya pokoknya kamu terikat dengan dia. Ya udah, bukan hanya gitu, tapi juga kalian harus membawa hubungan itu ke yang lebih deep gitu, atau deep commitment. Jadi komitmennya itu benar-benar dari hati. Ya caranya dengan memiliki visi yang sama, memiliki goals yang sama antara kamu dan pasanganmu. Itu yang pertama. Yang kedua, jagalah komunikasi dan keterbukaan di antara kalian berdua. Jadi beri ruang untuk pasanganmu menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan perasaannya, membahasakan rasanya, beri ruang gitu. Nah, untuk kamu juga harus belajar terbuka untuk mengungkapkan apa kebutuhanmu, apa keinginanmu. Nah, keterbukaan antara kamu dan pasanganmu ini akan mencegah apa ya, unek-unek di dalam hati gitu. Karena unek-unek yang kita pikir itu sederhana, tapi kalau itu ditumpuk terus menerus dalam hati, itu bisa jadi bom waktu yang bisa aja meledak sewaktu-waktu nanti. Nah, saat udah meledak, saat udah burn out, itu kemungkinan masuknya orang ketiga itu besar gitu, karena ibaratnya ada celah buat dia masuk gitu. Tapi ketika kamu dan pasanganmu berusaha meminimalisir adanya celah itu, ya dengan menjaga kesolidan kalian atau kekompakan kalian dengan menjaga komunikasi tetap terbuka, tetap ya udah saling jujur gitu satu sama lain. Nah, itu akan meminimalisir kehadiran orang ketiga gitu. Karena sebenarnya potensi orang ketiga itu selalu ada gitu di setiap pasangan, tapi gimana pasangan itu bisa meminimalisir itu, ya caranya yang pertama tadi untuk mencegah kebosanan gitu. Karena hubungan yang udah terjalin lama itu kan tetap ada masa-masa bosan gitu, tapi ubahlah situasinya.
Kalau bosen jangan ubah pasangannya gitu, karena kamu gandeng dengan siapapun, kamu berpasangan dengan siapapun, ketika kamu tidak bisa mengatasi rasa bosan yang ada pada dirimu, ya sama siapa aja kamu bakalan bosan gitu. Karena yang perlu diubah adalah situasinya, lingkungan kalian, bukan pasangan kalian. Ya mungkin kalian bisa traveling bareng, kalian melakukan kegiatan-kegiatan yang memicu adrenalin atau yang bikin kalian excited lagi gitu. Jadi hubungannya itu yang semula udah mulai stuck, udah mulai stabil lah, itu bisa naik, bisa apa ya, ibaratnya bisa uplifting lagi, bisa menarik lagi, bisa seru lagi, bisa mengasyikkan lagi. Nah, itu mencegah orang ketiga itu mendapatkan celah untuk masuk ke hubungan kalian gitu. Nah, keterbukaan juga akan menjaga supaya tidak ada yang awalnya sih curhat gitu, curhat sama teman, tapi lama-lama curhat itu bawa hati, lama-lama ya cheating juga gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi jadikanlah pasanganmu itu orang terdekatmu sekaligus sahabat atau teman curhatmu. Jadi kamu nggak curhat ke orang lain gitu, oke? Jadi itu untuk tebaran kedua. Jadi faktor yang paling besar berpotensi mengganggu atau merusak hubungan kalian adalah adanya atau hadirnya orang ketiga, terutama lawan jenis di dalam hubungan kalian. Jadi untuk file kedua ini harus benar-benar menjaga hubungan kalian, rumah tangga kalian yang bagi yang sudah menikah, gimana caranya pokoknya nggak ada celah untuk masuknya orang ketiga gitu, oke? Saya pikir cukup itu untuk file kedua. Nah, sekarang saya akan lanjut menuju file ketiga. Halo teman-temanku yang memilih file ketiga. Jadi mari kita lihat faktor yang berpotensi merusak hubunganmu dengan pasanganmu. Masa sulit akan mulai berakhir. Ten of Cup dan Judgment. Oke. Jadi untuk tebaran ketiga, untuk teman-teman yang memilih file ketiga, faktor yang berpotensi paling besar menimbulkan masalah, merusak hubungan kalian atau bahkan memisahkan kalian, ini adalah dari eksternal juga, tapi tepatnya ini adalah dari anggota keluarga atau dari teman juga bisa. Jadi somehow hubungan kalian itu sangat diikut campuri oleh anggota keluarga yang lain gitu. Mungkin orang tua kamu, orang tua dia itu turut memberikan andil yang melebihi batas. Jadi ikut campurnya itu melebihi batas, sehingga sebenarnya keikutsertaan keluarga dalam hubungan itu juga penting gitu. Itu juga perlu dan memang tidak bisa dihindari. Tapi ketika itu melebihi batas yang bermula dari ketidaktegasan salah satu pihak, nah itu pasti akan menimbulkan masalah gitu. Karena kan dua otak bersatu aja pasti bakalan timbul konflik kan antara kita sama pasangan, apalagi kalau ketambahan otak-otak yang lain, kalau ketambahan pihak-pihak lain pasti akan banyak sekali perbedaan pendapat, penilaian, penghakiman atau judgement gitu. Nah, itulah yang menimbulkan konflik atau permasalahan di dalam hubungan tersebut gitu. Kalau salah satu pihak yang punya keluarga yang ikut campurnya terlalu besar itu tidak tegas, misalnya keluarga kamu yang ikut campur, nah kamunya tidak tegas memberikan batasan, ya pasti akan ricuh juga nantinya gitu. Ketika yang ikut campur itu keluarganya dia, keluarga pasanganmu, kemudian pasanganmu ini tidak bisa tegas membuat batasan, menetapkan batasan, ya pasti akan ricuh juga gitu. Karena ya itu tadi, dua otak bersatu aja pasti ada aja perbedaannya, perbedaan pendapat, apalagi kalau banyak orang yang ikut campur pasti akan kacau. Jadi bagaimana supaya keikutsertaan atau ikut campurnya itu tetap dalam batas yang wajar gitu. Jadi semua keputusan itu tetap kembali ke kalian, walaupun anggota keluarga itu pasti memberikan pendapat mereka dalam segala hal, tapi keputusan akhir itu tetap ada di kalian, harus ada di kalian, karena dengan demikian hubungan itu akan bisa terjaga dengan baik gitu. Jadi apa tujuanmu, apa tujuan pasanganmu, ya itulah yang dijadikan prinsip gitu. Nah, selain itu untuk file ketiga ini juga ada kemungkinan faktor yang berpotensi merusak hubungan kalian
selain faktor keluarga yang terlalu ikut campur, yaitu adanya suatu perbedaan besar yang tidak bisa ditoleransi gitu, atau ada suatu perbedaan yang sangat mencolok gitu menurut kalian, dan kamu atau pasanganmu atau keluarga kalian tidak bisa menerima perbedaan tersebut. Nah, dari situlah akan timbul konflik karena somehow hubungan itu terasa sulit. Hubungan kalian terasa sulit karena perbedaan itu seperti jurang pemisah di antara kamu dan pasanganmu gitu. Macam-macam perbedaan apa aja sih. Pokoknya intinya yang membuat kalian itu berbeda, dan perbedaan itu ibaratnya tuh kayak jurang yang sangat dalam gitu loh di antara kalian. Jadi keluarga kalian atau kaliannya sendiri tidak bisa menerima perbedaan itu. Kelihatannya sih pacaran gitu, tapi ribut terus gara-gara perbedaan itu gitu. Oke. Nah, saya pikir cukup itu untuk tebaran ketiga. Mari kita tutup reading ini dengan kesimpulan. Halo teman-temanku sekalian, akhirnya kita sampai di kesimpulan dari reading ini. Jadi faktor apa yang berpotensi paling besar mengganggu, menghambat, merusak atau memisahkan kamu dan pasanganmu? Nah, untuk PL1, faktor yang berpotensi mengganggu hubungan kalian adalah dari internal kalian sendiri. Mungkin di antara kalian atau justru kalian berdua ada yang belum bisa menyelesaikan atau menyembuhkan luka hatinya dari masa lalu, entah dari masa kecilnya atau dari hubungan yang terdahulu. Nah, sehingga itu terbawa atau terrefleksi di hubungan yang saat ini. Akhirnya jatuhnya jadinya cemburuan, posesif, terlalu mengekang, keras kepala, egois, kayak gitu-gitu. Jadinya hubungannya itu nggak enak aja bawaannya, rasanya tuh dijalaninya nggak enak karena salah satu dari kalian atau kalian berdua itu tidak bisa enjoy menikmati hubungan, terbayang-bayang rasa takut atau suatu trauma atau suatu luka hati, luka batin yang belum bisa terobati, belum kalian sembuhkan. Nah, sehingga ada ketakutan besar yang itu mewujud menjadi sifat atau sikap yang negatif gitu. Overthinking, terlalu cemas, padahal sebenarnya hubungan kalian itu baik gitu. Tapi berubah menjadi tidak baik karena bawaan kalian sendiri, sifat kalian sendiri yang egois, mungkin keras kepala, nggak mau ngalah, terlalu kasar, terus over posesif, overthinking yang jadinya bikin selalu nuduh, padahal pasangan kalian nggak macam-macam, curigaan, pokoknya gitu-gitulah dari internal kalian sendiri. Oke. Nah, untuk tebaran kedua tadi, faktor yang berpotensi paling besar untuk mengganggu hubungan kalian, faktor terbesar yang bisa mengganggu hubungan kalian adalah dari pihak ketiga, dari orang ketiga, khususnya dari lawan jenis gitu. Nah, jadi untuk mencegah hal ini terjadi, untuk meminimalisir kehadiran orang ketiga, buatlah visi atau goals yang sama dengan pasanganmu supaya hubungan itu bisa berkembang ke komitmen yang deep atau komitmen yang benar-benar dalam. Nah, ketika kamu bosan, ubahlah situasinya, lingkungan kalian, bukan mengubah pasanganmu. Karena kalau kamu orangnya bosenan sama siapapun kamu berhubungan, ya pasti bakalan bosan. Jadi yang perlu diubah bukan pasanganmu tapi situasimu. Jadi kamu mungkin bisa traveling bareng pasanganmu, buka usaha, pokoknya sesuatu yang challenging yang bikin hubungan kalian excited lagi gitu. Jadi mendatangkan excitement di dalam hubungan kalian gitu. Juga untuk menjaga kekompakan, kesolidan, keterbukaan, sehingga mengurangi celah di antara masuknya orang ketiga di dalam hubungan kalian. Nah, sedangkan untuk PL ketiga, potensi terbesar, faktor yang berpotensi paling besar merusak hubungan kalian adalah keikutsertaan atau ikut campurnya keluarga melebihi batas gitu. Jadi orang-orang di sekitar kalian, entah teman, terbawa lingkungan yang toksik, akhirnya ke pasangan juga jadi toksik, atau juga ikut campurnya keluarga ini terlalu besar gitu. Jadinya hubungan kalian itu semakin kacau karena banyak sekali suara sumbang yang masuk
ngomentarin atau menjudgment hubungan kalian akhirnya karena tidak bisa tegas, ya jadinya ricuh lah hubungan itu. Somehow hubungan itu jadinya sulit untuk dijalani karena banyak perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, pokoknya perbedaan apapun yang menjadi jurang pemisah di antara kalian berdua. Oke? Dari reading ini silahkan diambil baiknya, dibuang buruknya. Semoga kemungkinan buruk yang terbaca ini tidak benar-benar ada. Semoga teman-teman sekalian bisa meminimalisir, mencegah, bahkan meniadakan faktor pengganggu ini sehingga kalian bisa menjalani hubungan dengan sebaik-baiknya. Karena reading ini bersifat general atau terbaca dari energi kolektif teman-teman sekalian, mungkin akan resonate untuk beberapa orang tapi mungkin juga tidak akan cocok bagi beberapa orang. Oleh karena itu, jika membutuhkan konsultasi privat, silahkan hubungi saya di Instagram di @dinatria. Silahkan DM saya di situ, oke? Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Saya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.